Selamat datang di modul 7 praktikum algoritma pemrograman laboratorium SEA atau Software Engineering and Application. Pada modul kali ini, kita akan membahas mengenai searching. Sebelum kita membahas modul ini lebih lanjut, saya akan membacakan tujuan diadakannya praktikum modul 7 kali ini. Keluaran atau output dari praktikum modul 7 ini yaitu praktikan diharapkan dapat yang pertama, memahami dan mengerti logika pencarian dengan menggunakan metode sequential dan interval. Yang kedua, mampu mengimplementasikan logika pencarian ke dalam program menggunakan bahasa C. Yang ketiga, mampu melakukan analisis pada algoritma searching yang dibuat. Baik, mari kita mulai pembahasan modul 7 kali ini. Searching atau algoritma pencarian. Algoritma pencarian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dicari terdapat pada sekumpulan data ataukah tidak. Apabila ada, terletak di indeks keberapakah data tersebut di antara sekumpulan data atau yang sering kita sebut array. Algoritma ini menggunakan algoritma perulangan untuk pencarian datanya. Umumnya, algoritma pencarian dibagi menjadi dua kategori, sequential search dan interval search. Sequential search atau disebut juga linear search adalah algoritma ini bekerja dengan cara mengecek nilai dari setiap indeks di suatu array dari awal hingga data ditemukan atau dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah interval search. Algoritma ini dirancang khusus untuk data yang telah diurutkan. Algoritma ini lebih efisien karena tidak mengharuskan untuk mengecek setiap indeksnya. Contohnya adalah binary search. Berikut saya akan menggambarkan bagaimana kerja dari linear search atau sequential search. Terdapat seorang guru di suatu kelas yang mencari siswa dengan tinggi badan 173 cm. Cara beliau menemukan siswa dengan tinggi badan tersebut yaitu menanyakan kepada masing-masing siswa urut mulai dari absen awal hingga absen akhir dengan menanyakan berapa tinggi badan kamu. Sang murid akan menjawab tinggi badan mereka. Jika tinggi badan mereka adalah 173 cm, maka dialah siswa yang dicari. Apabila bukan, maka sang guru terus lanjut bertanya ke nomor absen selanjutnya, dan apabila sudah mencapai nomor absen terakhir, tidak ada yang setinggi 173 cm, maka sang guru akan menyelesaikan pencariannya dengan mengambil kesimpulan bahwa tidak ada siswa di kelasnya yang memiliki tinggi 173 cm. Dari sini kita dapat melihat, ketika kasusnya adalah mencari tinggi badan 173 cm, sang guru akan dengan mudah menemukan data tersebut karena siswa yang dicari adalah berada di absen awal. Apabila sang guru mencari data 115 cm, maka sang guru akan memerlukan banyak tenaga untuk melakukan pencarian karena beliau harus menanyakan siswa dengan cara berurutan dan siswa yang dicari tersebut berada di absen terakhir. Dan apabila sang guru mencari 165 cm, maka sang guru akan menanyakan satu persatu apakah ada yang tinggi 165 cm, apakah kalau tidak ada, maka sang guru menyimpulkan tidak ada data 165 cm di dalam kelasnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa kelebihan dan kekurangan algoritma sequential search atau linear search yaitu kelebihan dari algoritma ini adalah jika data yang dicari ada di awal, maka data tersebut akan cepat ditemukan. Namun, algoritma ini memiliki dua kekurangan, yaitu jika data yang ditemukan terletak di akhir, maka akan memerlukan waktu yang lama dalam proses pencariannya, dan beban komputer akan semakin bertambah jika data dalam array sangatlah banyak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemrograman dari sequential search itu sendiri. Yang pertama, ini adalah variabel A dengan array 100, I adalah variabel yang akan membantu dalam perhitungan perulangan nantinya. Ini adalah banyaknya data dan cari adalah variabel untuk memasukkan nilai yang akan kita cari. Kemudian kita akan memasukkan nilai banyaknya data, kita masukkan 6 ke dalam variabel n. Kemudian kita memasukkan masing-masing nilai dari data array tersebut. A0 kita masukkan 98, A ke 1 kita masukkan 23, dan seterusnya. Dan data yang kita cari
kita masukkan ke variabel cari, yaitu bernilai 31. Kemudian kita inisiasi nilai I, yaitu bernilai 0. Kemudian kita akan memasuki proses sequential search. While 0 kurang dari sama dengan 6 dikurang 1, yaitu 5, memenuhi, dan A ke 0 kurang 1 tidak sama dengan yang dicari pun memenuhi, maka kita akan menjalankan program di dalamnya. Jika A ke 0 sama dengan yang dicari, apakah 98 ini sama dengan 31? Tidak. Maka kita tidak melakukan perintah yang ada di dalam if. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Jika 0 sama dengan 6 dikurang 1, yaitu 5, ternyata tidak ya teman-teman, tidak memenuhi, maka kita abaikan juga. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. I sama dengan 0 plus 1. Sekarang nilai I berubah menjadi 1. Ketika 1 kurang dari sama dengan 5, memenuhi ya teman-teman, dan A 1 dikurangi 1 tidak sama dengan yang dicari, A ke 0 tadi tidak sama dengan yang dicari ya teman-teman, maka kita akan melakukan pencarian lagi. Jika A ke 1 sama dengan yang dicari, apakah sama? 23 sama dengan 31? Tidak. Apakah 1 sama dengan 5? Tidak, tentunya. Maka kita lanjut ke program selanjutnya, I sama dengan 1 plus 1, 2. Kita masuk lagi ke kondisi while ini, apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Ya. Dan A ke 2 kurang 1 atau A ke 1 tidak sama dengan yang dicari, ya teman-teman, memenuhi, maka kita akan menjalankan perintah yang di dalamnya. Jika A kedua sama dengan yang dicari, apakah 54 sama dengan 31? Tidak. Apakah 2 sama dengan 5 dikurangi 1? 6 dikurangi 1 maksudnya? Tidak. Maka kita lanjut, I sama dengan 2 plus 1. Sekarang nilai I adalah 3. 3 kurang dari sama dengan 5, ya. Dan A ke 3 kurang 1 atau A kedua tidak sama dengan yang dicari, ya. Maka kita masuk ke dalam perulangan tersebut. Jika A ketiga sama dengan yang dicari, 66, apakah sama dengan 31? Tidak. Kita lanjut. Jika 3 sama dengan 5, tidak juga, maka kita lanjut. I sama dengan 3 plus 1, atau 4. While 4 kurang dari sama dengan 5, masih memenuhi ya teman-teman, masih berada dalam interval data tersebut. Dan A ketiga tidak sama dengan yang dicari. 66 tidak sama dengan yang dicari, 31, ya. Maka kita masuk ke sini. Jika A keempat sama dengan yang dicari, A keempat adalah 31 sama dengan yang dicari 31, maka kita akan menampilkan printf data ditemukan di indeks ke-4. Kemudian kita lakukan break atau keluar dari perulangan ini. Begitu teman-teman. Maka kita dapatkan data ditemukan di indeks ke-4. Sekarang kita masuk ke binary search. Sekarang kita memasuki binary search. Binary search yaitu data yang sudah diurutkan ya teman-teman. Kita melakukan pencarian pada data yang sudah diurutkan. Peraturannya mudah sekali, bandingkan harga yang dicari dengan harga elemen tengah. Jika sama berarti ketemu. Jika titik tengah lebih besar daripada yang kita cari pada belahan bagian kiri. Jika titik tengah lebih kecil, maka cari pada belahan bagian kanan. Gambarannya seperti ini, teman-teman. Kita memiliki data seperti ini. Kemudian kita mencari tinggi badan 158 cm. Titik tengahnya kita definisikan, yaitu
indeks ke awal ditambah indeks yang besarnya dibagi 2. 0 plus 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 ya teman-teman. Atau kalau dalam integer hasilnya akan muncul 2. Maka indeksnya titik tengah adalah 2. Apakah nilai dari titik tengah ini 115 cm ini sama dengan yang kita cari yaitu 158 cm? Ternyata tidak, ternyata dia lebih kecil. Maka kita akan mengabaikan data-data di sebelah sini dan kita akan fokus di sebelah kanan ini. Karena data kita tentunya lebih besar dari 115 cm. Begitu teman-teman. Kita akan membahas lebih detailnya di berikut ini. Data sejumlah n, kita variabel n adalah banyaknya data teman-teman di array A, maka low sama dengan 0, kita inisiasi nilai low terlebih dahulu, dan high adalah banyaknya data dikurangi 1. Ketika datanya adalah 6, berarti nilai high-nya adalah 6 dikurang 1, 5. Dan mid adalah low plus high dibagi 2. Seperti kita ketahui di penjelasan sebelumnya. Nilai low dan high akan terus berubah selama perulangan berlangsung. Tergantung dari kondisi nilai mid, apakah sama dengan nilai yang dicari ataukah tidak. Ketika nilai yang kita cari adalah 115 cm, teman-teman, maka seperti kita ketahui dalam data seperti ini, mid-nya adalah 0 plus 5 bagi 2 atau sama dengan 2. Apakah nilai mid-nya 115 ini sama dengan yang kita cari, 115? Ya, ketika data ini sama, maka kita tidak melakukan perulangan atau kita selesai dari perulangan, tidak perlu mencari kanan atau kiri lagi. Akan tetapi, ketika nilai mid-nya tidak sama dengan nilai yang kita cari, maka kita akan terus melakukan perulangan seperti ini. Atau, apabila data itu tidak ada, maka ketika nilai mid tidak sama dengan data yang kita cari, dan nilai mid sama dengan nilai awal sama dengan nilai akhir, itu berarti kita keluar dari pencarian karena data tidak ditemukan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke penjelasan yang lebih detailnya. Jika nilai yang dicari lebih besar dari nilai mid, misalkan tadi adalah 158 cm, lebih besar dari nilai mid-nya 115 cm, maka nilai low berubah menjadi middle plus 1. Nilai low-nya yang awalnya sini, teman-teman, berubah menjadi middle 2 plus 1, yaitu 3. Karena apa, teman-teman? Karena kita akan fokus di sebelah sini, seperti itu. Ketika nilai yang dicari kurang dari nilai mid, yaitu misalkan kita mencari nilai 90 cm gitu ya teman-teman. Ketika 90 cm ini kurang dari nilai mid yaitu 115 cm, maka nilai high-nya yang awalnya 5 ya teman-teman, akan berubah menjadi middle dikurangi 1. 2 dikurangi 1, yaitu 1. Ini akan menjadi nilai high yang baru. Seperti itu teman-teman, karena kita akan fokus di sini dan pastinya mengabaikan yang ini, karena sudah jelas pasti nggak akan ditemukan di sebelah sini teman-teman. Jika nilai yang dicari adalah sama dengan nilai mid, maka nilai mid adalah indeks yang dicari. Seperti itu. Ini ada animasi mengenai data yang kita cari. Berikut contoh dari pencarian binary search. Misalkan kita memiliki data 157, 9, 10, 12, 17, dan nilai yang kita cari adalah 7. Maka, kita menentukan nilai awalnya adalah 0, dan nilai akhirnya adalah n-1, yang mana indeksnya ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ketika datanya adalah 7, berarti indeks akhirnya adalah 7 min 1 atau 6. Dan nilai tengahnya adalah awal kurangi akhir misalkan kita memiliki nilai yang dicari adalah 7 dan datanya adalah 1, 5, 7, 9, 10, 12, 17, maka nilai awalnya adalah 0 dan nilai akhirnya adalah n-1. 7 dikurangi 1 yaitu 6 dan nilai tengahnya adalah awal dikurangi akhir dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian kita akan membandingkan apakah 9 ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan yang kita cari yaitu 7. Ternyata dia adalah lebih besar. Maka kita akan mengabaikan yang sebelah sini. Ini kita akan fokus kepada yang sebelah sini, teman-teman. Maka titik awalnya akan tetap di situ dan titik akhirnya akan berubah, bergeser menjadi middle dikurangi 1. Karena kita akan fokus hanya di sebelah sini saja, teman-teman. Dan nilai tengahnya yaitu bernilai 0 plus 2, yaitu awal plus akhir dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian apakah nilai tengahnya itu sama dengan 7? Tidak. Ternyata dia lebih kecil daripada 7. Maka kita akan mengabaikan yang sebelah sini dan akan fokus ke sebelah sini. Nilai awalnya, tadi yang awalnya di sini berindeks 0, maka dia bergeser menjadi nilai middle tambah 1, yaitu 1 plus 1 sama dengan 2, sehingga nilai akhir di indeks 2, nilai awal di indeks 2, dan nilai tengahnya yaitu nilai awal plus nilai akhir dibagi 2 sama dengan 2. Nilai tengahnya juga berada di situ, teman-teman. Ketika nilai tengahnya bernilai 7, berarti artinya data ditemukan. Sekarang kita mencari nilai 11 dari sekumpulan data 1, 5, 7, 9, 10, 12, 17. Seperti tadi, nilai awalnya adalah di indeks 0, dan nilai akhirnya berada di n-1 yaitu indeks ke-6. Dan nilai tengahnya adalah 0 plus 6 bagi 2 yaitu indeks 3. Apakah nilai 9 itu sama dengan 11 atau yang sedang kita cari? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata dia lebih kecil. Maka kita akan fokus ke sebelah sini. Atau nilai awalnya akan bergeser menjadi nilai middle plus 1. Oke, sekarang nilai tengahnya yaitu nilai awal plus akhir dibagi 2 menjadi di sisi sebelah sini yaitu indeks kelima, teman-teman. Apakah 12 ini sama dengan 11? Ternyata tidak. Ternyata dia lebih besar dari 11. Maka kita akan fokus ke sisi sebelah kiri. Maka nilai akhir akan bergeser menjadi middle dikurangi 1. Yaitu nilai awalnya tetap di situ, atau indeks ke-4, dan nilai akhirnya berada di indeks ke-4 pula, dan nilai tengahnya yaitu 4 plus 4 dibagi 2 sama dengan 4. Apakah titik tengahnya itu bernilai sama dengan yang dicari, 10 sama dengan 11? Ternyata tidak. Maka ketika dalam kondisi ini, ketika kondisi awal, titik akhir, dan titik tengahnya sudah berada pada satu indeks, dan nilai dari indeks tengahnya itu tidak sama dengan yang dicari, maka artinya data tidak ditemukan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pemrograman dari binary search itu sendiri. A100, ini adalah variabel untuk memasukkan data-data kita nanti. Ia adalah perhitungan yang akan membantu dalam perulangan nanti. N adalah banyaknya data, cari adalah variabel untuk memasukkan nilai yang akan kita cari. IDX adalah indeks keberapa data kita ditemukan. Low, high, mid adalah yang akan membantu dalam algoritma pencarian kita nanti. Kemudian,
kita masukkan banyaknya data ke dalam variabel n. Dan kita masukkan data-data nilai dari data-data tersebut ke dalam variabel A ke I. A ke 0 kita masukkan 98, A ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan data yang kita cari, kita masukkan ke variabel cari, yaitu 31. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk mengisi proses sorting terlebih dahulu, yang mana telah dipelajari di modul sebelumnya. Dan kemudian kita inisiasi, nilai low adalah 0, nilai high adalah n dikurangi 1, seperti penjelasan pada materi seperti penjelasan pada slide sebelumnya. Dan IDX kali ini kita inisiasi dengan nilai 0. While low kurang dari sama dengan high, 0 kurang dari sama dengan 6 kurangi 1, 5, memenuhi ya teman-teman. Dan IDX sama dengan 0, maka kita akan menjalankan program di dalam while ini. Mid sama dengan low plus high bagi 2, seperti kita ketahui pada materi pada slide sebelumnya. 0 plus 5 dibagi 2 sama dengan 2. Jika A kedua sama dengan yang dicari, yaitu 31, ternyata tidak ya teman-teman, maka kita tidak menjalankan program di dalam if ini, dan kita lanjut else if. Jika A tengah kurang dari yang dicari, baik teman-teman, saya akan menjelaskan pemrograman kita kali ini tentang binary search. Yang pertama, A array yang akan kita masukkan data-data kita nanti. I adalah perhitungan untuk membantu perulangan kita nanti. N adalah banyaknya data, cari adalah variabel untuk kita masukkan nilai yang kita cari. IDX adalah indeks yang menunjukkan indeks keberapa data kita ditemukan. Low, high, mid adalah variabel yang akan membantu dalam algoritma binary search ini nanti. Kemudian yang pertama kita masukkan banyaknya data, yaitu sebanyak 6. Kemudian kita masukkan perulangan, yaitu data ke 0, kita masukkan 98 ke variabel A ke 0 ya teman-teman. Kemudian 23 kita masukkan ke variabel A ke 1, dan seterusnya. Kemudian data yang kita cari yaitu 31, kita masukkan ke variabel cari. Kemudian kita diwajibkan untuk melakukan mengisi bagian ini dengan proses sorting yang telah dipelajari di modul-modul sebelumnya. Ketika sudah disorting teman-teman, maka data yang kita dapatkan adalah ketika indeks 0, maka 23, indeksnya 1 yaitu nilainya adalah 31, nilai indeks kedua yaitu 54, indeks ketiga maksud saya yaitu 66, indeks keempat yaitu 78, dan indeks kelima adalah 98. Kemudian kita inisiasi nilai low adalah sama dengan 0, high adalah 6 dikurangi 1 yaitu 5. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan indeks, IDX, kita beri nilai 0 terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke proses binary search-nya. While low atau 0 kurang dari sama dengan high-nya 5, memenuhi ya teman-teman, dan IDX masih bernilai 0, artinya belum ditemukan, maka kita akan menjalankan program seperti ini. Middle sama dengan low plus high, 0 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 2. Dan jika A kedua sama dengan yang dicari, A kedua sama dengan yang dicari. 54 apakah sama dengan 31? Tidak. Oke, kita tidak akan melanjutkan program di dalamnya. Else if A kedua kurang dari sama dengan yang dicari. 54 kurang dari yang dicari? Tidak, dia lebih besar. Oke, else high sama dengan mid dikurangi 1. Oke, kita masuk ke yang else ya teman-teman.
karena kita tidak memenuhi if dan else if ini. High-nya yang awalnya bernilai 5 menjadi mid dikurangi 1. Mid-nya tadi 2 dikurangi 1 menjadi 1. Sekarang kita memiliki nilai awalnya 0 dan nilai high-nya, maksud saya ini low ya teman-teman, high-nya 1. Sekarang nilai tengahnya adalah 0 plus 1 bagi 2 sama dengan 0. 0,5 dalam integer tertulis 0 saja ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk lagi ke perulangan ini. Low-nya 0 kurang dari sama dengan high, ya, nilai low-nya 0, high-nya adalah 1, dan IDX-nya masih sama dengan 0. Ya, memenuhi, berarti kita masuk ke program di dalamnya. Middle sama dengan low plus high dibagi 2, yaitu ini ya teman-teman, nilainya adalah 0. Jika A0 sama dengan yang dicari, A0 sama dengan yang dicari. 23 apakah sama dengan yang dicari? 31? Tidak. Oke, berarti kita tidak menjalankan program di dalam if tersebut. Else if A middle, A0, kurang dari yang dicari. 23 kurang dari 31, ya. Oke, kita menjalankan program di dalam else if ini. Maka low sama dengan middle plus 1. Oke, sekarang kita punya nilai low sama dengan middle plus 1. Middle-nya tadi 0 plus 1 sama dengan 1. Sedangkan high-nya masih tetap ya teman-teman, nilai high-nya sama dengan 1. Sekarang kita lanjut lagi. Ini ada program. Kita masuk ke while lagi. Low-nya 1 kurang dari sama dengan high-nya 1. Ya, memenuhi. Dan IDX-nya sama dengan 0. Ya, tentu. Tidak ada perubahan nilai IDX ya, teman-teman. Kemudian, mid sama dengan low plus high bagi 2. Mid sama dengan 1 plus 1 dibagi 2. Sama dengan 1. Oke, mid-nya bernilai 1. Berarti low, high, dan mid berada di indeks 1 semua, teman-teman. Kemudian, jika A mid, A1 ini bernilai sama dengan yang dicari, 31 sama dengan yang dicari? Ya, maka IDX sama dengan mid. Oke, sekarang kita memiliki nilai IDX sama dengan 1. Maka kita tidak menjalankan else if, kita tidak menjalankan else. Sekarang kita coba masuk ke kondisi while lagi. Low kurang dari sama dengan high. Low-nya adalah 1, kurang dari sama dengan high, oke, memenuhi. Dan IDX-nya sama dengan 0? Tidak. IDX kita adalah 1. Oh, kita tidak memenuhi program kondisi while ini, maka kita keluar dari while dan ada program ini, teman-teman. If IDX tidak sama dengan 0, ya, printf data ditemukan pada indeks ke-1. Oke. Gitu teman-teman. Jadi data ditemukan pada indeks ke-1. Kecuali kalau misalkan kita mencari data yang dicari adalah 100, kayak gitu teman-teman. Terus ternyata kondisi low, high, sama middle-nya adalah di indeks yang sama. Kemudian IDX-nya tidak berubah atau IDX-nya tetap 0, maka kita akan memunculkan data tidak ditemukan. Seperti itu. Ya, penjelasan dari modul 7. Semangat belajar, semangat pagi. Terima kasih.